make una come Anambra see fish. I dey live at Oka, Ekweme Square. See live fish, fish dey Oka now, fish dey fall. Make una come Anambra. Pernahkah kamu membayangkan sedang berjalan santai di sebuah jalan desa, lalu tiba-tiba terdengar suara benda-benda kecil jatuh dari langit? Awalnya kamu mengira itu hujan biasa. Namun, ketika melihat ke tanah, yang berserakan bukanlah tetesan air, melainkan ikan-ikan yang masih hidup dan melompat ke sana kemari. Kedengarannya seperti cerita dongeng, atau adegan dari sebuah film fantasi. Tapi, percayalah, fenomena ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Bahkan, di salah satu negara, hujan ikan bukanlah kejadian langka. Fenomena ini datang hampir setiap tahun, dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat selama ratusan tahun. Lalu, bagaimana mungkin ikan bisa jatuh dari langit? Apakah benar ada kekuatan misterius yang melemparkannya dari atas awan? Ataukah semua ini sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah yang masuk akal? Bersiaplah, karena kisah yang akan kamu dengarkan hari ini akan membawa kita menjelajahi salah satu fenomena alam paling aneh dan paling menakjubkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Di dunia ini, ada banyak kejadian alam yang sulit dipercaya. Ada batu yang tampak bergerak sendiri di padang pasir. Ada danau yang bisa mengubah warna. Ada hujan laba-laba, hujan katak, bahkan hujan darah yang pernah membuat manusia ketakutan selama berabad-abad. Namun, di antara semua fenomena tersebut, hujan ikan selalu menjadi salah satu yang paling mengundang rasa penasaran. Tidak hanya karena terdengar mustahil, tetapi juga karena peristiwa ini telah disaksikan oleh begitu banyak orang, direkam dalam berbagai dokumentasi, dan diteliti oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Fenomena hujan ikan paling terkenal terjadi di sebuah kota kecil bernama Yoro, yang berada di negara Honduras, kawasan Amerika Tengah. Kota ini dikelilingi pegunungan hijau yang subur, dengan udara yang lembab dan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Sekilas, tidak ada yang tampak istimewa dari wilayah tersebut. Kehidupan masyarakat berjalan seperti biasa. Mereka bertani, berdagang, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, ketika musim hujan tiba, terutama antara bulan Mei hingga Juli, penduduk mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Setelah hujan deras disertai angin kencang dan petir, mereka sering menemukan ratusan ikan berserakan di tanah. Sebagian masih hidup. Sebagian lagi sudah tidak bergerak. Ikan-ikan itu memenuhi jalanan, halaman rumah, ladang, bahkan selokan. Masyarakat kemudian mengumpulkannya menggunakan ember, keranjang, atau sekadar tangan kosong. Bagi mereka, ini bukan lagi kejadian mengejutkan. Fenomena tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang dinanti-nantikan. Bayangkan dirimu berada di sana. Langit mulai menggelap. Awan hitam berkumpul semakin tebal. Angin bertiup semakin kuat. Kilatan petir menyambar berkali-kali. Hujan turun begitu deras hingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Suara gemuruh mengguncang udara selama berjam-jam. Ketika badai akhirnya mereda, suasana menjadi hening. Warga keluar dari rumah untuk memeriksa keadaan sekitar. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Di atas tanah yang masih basah, puluhan bahkan ratusan ikan kecil terlihat bergelimpangan. Fenomena ini begitu konsisten sehingga masyarakat setempat memiliki nama khusus untuknya, yaitu Luluvia de Peces, yang dalam bahasa Spanyol berarti hujan ikan. Tradisi ini bahkan dirayakan setiap tahun melalui sebuah festival yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Banyak orang datang hanya untuk melihat apakah mereka cukup beruntung menyaksikan hujan ikan secara langsung. Tentu saja, ketika kabar tentang fenomena ini mulai menyebar ke seluruh dunia, banyak orang yang tidak mempercayainya. Sebagian menganggapnya hanya legenda yang dilebih-lebihkan. Sebagian lagi menuduh masyarakat setempat sengaja menyebarkan ikan demi menarik wisatawan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak peneliti yang datang untuk melakukan pengamatan langsung. Mereka ingin mencari tahu apakah benar ikan-ikan itu benar-benar jatuh dari langit, atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Catatan mengenai hujan ikan ternyata sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Para penjelajah dan misionaris yang pernah mengunjungi wilayah Honduras pada abad ke-19 telah menuliskan kisah tentang fenomena aneh tersebut. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa masyarakat setempat telah mengenalnya jauh sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah itu.
Artinya, hujan ikan bukanlah cerita modern yang dibuat-buat. Fenomena ini telah menjadi bagian dari sejarah panjang daerah tersebut. Masyarakat Yoro memiliki kisah menarik mengenai asal-usul hujan ikan. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, pada pertengahan abad ke-19 datang seorang pastor Katolik yang sangat dihormati. Ia melihat bahwa masyarakat hidup dalam kemiskinan dan sering kekurangan makanan. Dengan rasa iba yang mendalam, sang pastor memanjatkan doa selama beberapa hari. Ia memohon kepada Tuhan agar penduduk memperoleh rezeki yang cukup untuk bertahan hidup. Tidak lama setelah doa tersebut dipanjatkan, badai besar melanda wilayah itu. Ketika badai berakhir, tanah dipenuhi oleh ikan-ikan segar yang dapat dimakan oleh seluruh penduduk. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa hujan ikan merupakan berkah yang diberikan kepada mereka. Bagi sebagian orang, penjelasan ilmiah mungkin terasa lebih masuk akal. Namun, bagi warga setempat, kisah tersebut memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Tradisi dan keyakinan itu tetap hidup hingga sekarang, berdampingan dengan penelitian ilmiah yang terus dilakukan. Lalu, apakah benar ikan-ikan itu jatuh dari langit? Atau sebenarnya ikan tersebut berasal dari tempat lain? Pertanyaan ini menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan. Jika memang ikan jatuh dari awan, bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Bukankah ikan hidup di air? Bukankah mereka membutuhkan sungai, danau, atau laut untuk bertahan hidup? Tidak ada ikan yang bisa terbang. Tidak ada burung yang mampu menjatuhkan ratusan ikan sekaligus di area yang sangat luas. Maka, dari mana asal semua ikan itu? Para ahli meteorologi mulai meneliti pola cuaca yang terjadi setiap kali hujan ikan muncul. Mereka menemukan satu kesamaan yang sangat menarik. Hampir semua laporan hujan ikan terjadi setelah badai yang sangat kuat. Badai tersebut biasanya disertai angin berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam dunia meteorologi, terdapat fenomena yang dikenal sebagai puting beliung air, atau water spout. Fenomena ini menyerupai tornado, tetapi terbentuk di atas permukaan laut atau danau. Kolom angin yang berputar sangat cepat mampu mengangkat air beserta benda-benda kecil yang ada di dalamnya. Jika kebetulan terdapat ikan-ikan kecil di lokasi tersebut, mereka juga dapat ikut terangkat bersama air menuju lapisan udara yang lebih tinggi. Teori ini terdengar masuk akal. Bayangkan sebuah penyedot debu raksasa yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada apapun yang pernah kita lihat. Angin berputar menciptakan tekanan rendah yang mampu menarik air ke atas. Bersamaan dengan itu, ikan-ikan kecil, katak, kepiting, bahkan hewan air lainnya dapat ikut tersedot. Setelah pusaran angin melemah, semua benda yang terbawa akan jatuh kembali ke permukaan bumi, terkadang puluhan kilometer dari lokasi asalnya. Fenomena seperti ini memang pernah diamati di beberapa negara lain. Ada laporan mengenai hujan ikan di India, Australia, Jepang, Serbia, Meksiko, hingga Amerika Serikat. Bahkan, tidak hanya ikan. Beberapa wilayah pernah melaporkan hujan katak, udang, kepiting kecil, dan hewan air lainnya. Semua kejadian tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu didahului oleh badai yang sangat kuat. Namun, ada satu masalah besar yang membuat para ilmuwan belum sepenuhnya puas dengan teori water spout. Kota Yoro berada cukup jauh dari laut. Jaraknya mencapai puluhan kilometer, bahkan harus melewati daerah pegunungan. Jika ikan memang terbawa oleh puting beliung dari laut, bagaimana mungkin mereka mampu melewati rintangan alam tersebut tanpa mati terlebih dahulu? Pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan berbagai penelitian baru, dan jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada yang pernah dibayangkan. Pertanyaan itu membuat para peneliti terus berdatangan ke Honduras. Mereka tidak hanya membawa kamera dan alat pencatat cuaca, tetapi juga membawa berbagai peralatan laboratorium untuk mengambil sampel ikan, air, dan tanah. Tujuan mereka sederhana, yaitu mencari jawaban yang benar-benar dapat dibuktikan. Mereka ingin mengetahui apakah ikan-ikan tersebut benar-benar berasal dari laut, dari sungai, atau justru berasal dari tempat lain yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Beberapa ahli biologi kemudian memeriksa jenis ikan yang ditemukan setiap kali fenomena itu terjadi. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian besar ikan yang ditemukan bukanlah ikan laut. Mereka merupakan ikan air tawar yang ukurannya relatif kecil, dengan panjang hanya beberapa sentimeter hingga belasan sentimeter. Temuan ini langsung memunculkan pertanyaan baru. Jika ikan-ikan tersebut adalah ikan air tawar,
mengapa banyak orang sejak dahulu mengira mereka terbawa dari laut? Bukankah akan lebih masuk akal jika asalnya memang dari lingkungan air tawar yang berada tidak terlalu jauh dari lokasi ditemukannya ikan-ikan tersebut? Dari sinilah muncul teori lain yang tidak kalah menarik. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa ikan-ikan itu mungkin sebenarnya hidup di bawah permukaan tanah. Pernyataan ini terdengar aneh pada awalnya. Namun, jika kita memahami struktur geologi di wilayah Yoro, teori tersebut mulai terlihat masuk akal. Daerah Yoro memiliki banyak lapisan batu kapur yang selama jutaan tahun mengalami proses pelarutan oleh air hujan. Proses alam ini membentuk lorong-lorong bawah tanah, gua, sungai tersembunyi, dan kantong-kantong air yang tidak terlihat dari permukaan. Di beberapa tempat di dunia, sistem sungai bawah tanah seperti ini memang menjadi habitat berbagai spesies ikan yang jarang terlihat oleh manusia. Ketika musim hujan tiba, curah hujan meningkat sangat drastis. Air yang turun selama berjam-jam memenuhi seluruh rongga bawah tanah hingga tekanan air meningkat berkali-kali lipat. Dalam kondisi tertentu, air dapat menyembur keluar melalui celah-celah tanah, membawa berbagai material yang ada di dalamnya, termasuk ikan-ikan kecil yang hidup di sungai bawah tanah. Setelah air mulai surut, ikan-ikan tersebut tertinggal di permukaan tanah. Bagi orang yang tidak melihat prosesnya, pemandangan itu tampak seolah-olah ikan benar-benar jatuh dari langit. Teori ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, jenis ikan yang ditemukan memang merupakan ikan air tawar. Kedua, ukuran ikan relatif seragam. Ketiga, banyak ikan ditemukan dalam kondisi masih hidup. Jika mereka benar-benar terbang sangat jauh di udara akibat pusaran angin, kemungkinan besar sebagian besar ikan akan mengalami luka parah akibat benturan atau perubahan tekanan udara. Namun, kenyataannya cukup banyak ikan yang masih mampu bergerak ketika ditemukan warga. Meski demikian, teori sungai bawah tanah juga belum mampu menjelaskan seluruh fenomena. Tidak semua lokasi ditemukannya ikan berada tepat di atas jalur sungai bawah tanah. Selain itu, beberapa saksi mengaku benar-benar melihat benda-benda kecil jatuh dari udara setelah badai berakhir. Walaupun kesaksian manusia tidak selalu akurat, jumlah laporan yang serupa membuat para peneliti tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kemungkinan lain adalah bahwa kedua teori tersebut sama-sama benar. Dalam beberapa kejadian, ikan mungkin terbawa oleh pusaran angin. Pada kesempatan lain, ikan berasal dari sungai bawah tanah yang meluap akibat hujan ekstrim. Alam tidak selalu bekerja dengan satu cara. Satu fenomena bisa memiliki beberapa penyebab yang berbeda, tergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan saat itu. Fenomena hujan ikan juga mengingatkan para ilmuwan bahwa atmosfer bumi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Ketika badai besar terbentuk, energi yang tersimpan di dalam awan dapat mencapai miliaran joule. Angin yang berputar mampu mengangkat mobil, merobohkan rumah, mencabut pohon berusia puluhan tahun, bahkan memindahkan benda-benda berat hingga ratusan meter. Jika benda seberat mobil saja dapat terangkat oleh tornado yang sangat kuat, maka mengangkat ikan-ikan kecil tentu bukanlah sesuatu yang mustahil. Fenomena serupa sebenarnya pernah didokumentasikan di berbagai belahan dunia. Di Australia, penduduk pernah menemukan ikan memenuhi halaman rumah setelah badai hebat. Di India, beberapa desa melaporkan hujan ikan yang terjadi tanpa diduga. Di Meksiko, kejadian serupa pernah direkam oleh warga menggunakan telepon genggam mereka. Bahkan, di beberapa wilayah Amerika Serikat, laporan mengenai ikan yang jatuh setelah tornado telah tercatat sejak abad ke-19. Yang lebih menarik lagi, bukan hanya ikan yang pernah dilaporkan turun bersama hujan. Ada wilayah yang mengaku mengalami hujan katak. Di tempat lain, warga menemukan ratusan udang kecil setelah badai berlalu. Beberapa laporan bahkan menyebut adanya hujan kepiting, siput, ubur-ubur kecil, hingga cacing. Walaupun terdengar mustahil, sebagian besar kasus tersebut memiliki pola yang sama, yaitu selalu berkaitan dengan cuaca ekstrim. Fenomena hujan katak merupakan salah satu yang paling sering dilaporkan setelah hujan ikan. Katak memiliki ukuran tubuh yang ringan sehingga lebih mudah terangkat oleh pusaran angin dibandingkan hewan yang lebih besar. Saat badai melemah, katak-katak itu jatuh kembali ke permukaan bumi, seringkali dalam jumlah yang sangat banyak. Pemandangan tersebut tentu saja membuat masyarakat yang belum mengetahui penjelasannya merasa ketakutan. Pada masa lalu, sebelum ilmu meteorologi berkembang, kejadian seperti ini sering dianggap sebagai pertanda dari kekuatan gaib. Di berbagai kebudayaan kuno, hujan hewan dipercaya sebagai pesan dari para dewa,
tanda akan datangnya bencana, atau hukuman bagi manusia. Tidak sedikit catatan sejarah yang menggambarkan kepanikan masyarakat ketika melihat ikan atau katak berjatuhan dari langit. Padahal, kemungkinan besar mereka sedang menyaksikan fenomena alam yang saat itu belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Menariknya, hingga hari ini pun masih ada orang yang menghubungkan hujan ikan dengan hal-hal supranatural. Di media sosial, berbagai video tentang hujan ikan seringkali disertai narasi bahwa peristiwa tersebut merupakan tanda akhir zaman, kutukan, atau keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Padahal, para ilmuwan justru melihat fenomena ini sebagai kesempatan untuk memahami cara kerja atmosfer dan hubungan antara cuaca dengan lingkungan. Ilmu pengetahuan berkembang bukan karena semua pertanyaan langsung memiliki jawaban, tetapi karena manusia terus berusaha mencari penjelasan melalui pengamatan, eksperimen, dan pembuktian. Hujan ikan menjadi contoh yang sangat menarik. Meskipun telah diteliti selama puluhan tahun, masih ada bagian-bagian dari fenomena ini yang belum sepenuhnya dipahami. Justru disitulah letak keindahannya. Alam selalu menyimpan misteri yang mendorong manusia untuk terus belajar. Selain menjadi bahan penelitian ilmiah, hujan ikan juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Tioro. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan fenomena yang sangat langka ini. Hotel-hotel menjadi lebih ramai. Restoran dipenuhi pengunjung. Pedagang souvenir memperoleh lebih banyak pembeli. Festival tahunan yang diselenggarakan masyarakat menjadi daya tarik budaya yang memperkenalkan daerah tersebut kepada dunia. Anak-anak Dioro tumbuh dengan cerita tentang hujan ikan. Mereka mendengarnya dari orang tua dan kakek nenek mereka. Ketika musim hujan tiba, rasa penasaran mulai muncul. Mereka menunggu apakah tahun itu ikan akan kembali muncul seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi mereka, fenomena tersebut bukan sekadar berita di televisi atau video di internet. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun demikian, para ilmuwan tetap mengingatkan bahwa fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai sumber makanan utama. Ikan yang ditemukan setelah hujan harus diperiksa terlebih dahulu kondisinya. Kebersihan lingkungan dan kualitas air sangat memengaruhi keamanan ikan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat setempat biasanya memilih ikan yang masih segar dan mencucinya dengan baik sebelum dimasak. Semakin dalam penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa hujan ikan bukanlah satu-satunya fenomena alam yang membuat manusia tercengang. Masih banyak kejadian luar biasa lain yang menunjukkan betapa dinamisnya planet yang kita tinggali. Namun, di antara semuanya, hujan ikan tetap menjadi salah satu contoh terbaik bahwa kenyataan seringkali jauh lebih aneh daripada cerita fiksi. Dan, yang paling menarik, misteri ini ternyata masih belum sepenuhnya terpecahkan. Meskipun berbagai teori telah diajukan, hingga hari ini belum ada satupun penjelasan yang mampu menjawab seluruh pertanyaan mengenai hujan ikan. Justru karena itulah fenomena ini terus menarik perhatian para peneliti. Setiap musim hujan tiba di Dioro, sejumlah ilmuwan kembali melakukan pengamatan. Mereka memasang alat pengukur curah hujan, mencatat kecepatan angin, memonitor tekanan udara, serta mengumpulkan sampel ikan yang ditemukan setelah badai berakhir. Semua data tersebut dibandingkan dengan catatan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan suatu hari nanti pola yang selama ini tersembunyi dapat ditemukan. Dalam beberapa penelitian, para ahli mencoba menganalisis DNA ikan yang ditemukan. Mereka ingin mengetahui apakah ikan-ikan tersebut berasal dari populasi yang sama, atau berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ikan memiliki karakteristik yang sangat mirip. Hal ini memperkuat dugaan bahwa sumbernya kemungkinan tidak terlalu jauh dari lokasi ditemukannya ikan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga belum mampu memastikan apakah ikan berasal dari sungai bawah tanah, sungai permukaan, atau terbawa oleh fenomena cuaca ekstrim. Hal lain yang membuat para peneliti penasaran adalah waktu terjadinya hujan ikan. Fenomena ini hampir selalu muncul pada malam hari atau menjelang dini hari, ketika badai mencapai puncaknya. Setelah matahari terbit dan cuaca mulai cerah, masyarakat baru menemukan ikan-ikan yang tersebar di berbagai tempat. Karena sebagian besar kejadian berlangsung dalam kondisi hujan lebat dan jarak pandang yang sangat terbatas, sangat sedikit orang yang benar-benar melihat proses bagaimana ikan itu sampai ke daratan. Beberapa saksi mengatakan mereka mendengar suara benda-benda kecil menghantam atap rumah selama badai berlangsung. Ketika mereka keluar keesokan paginya, ikan sudah berserakan di halaman. Ada pula yang mengaku melihat benda kecil berjatuhan bersamaan dengan derasnya hujan. Namun,
Karena kondisi langit yang gelap dan hujan yang sangat lebat, tidak ada yang dapat memastikan dengan jelas apa yang sebenarnya mereka lihat. Fenomena ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua misteri alam harus langsung dikaitkan dengan sesuatu yang gaib. Banyak kejadian yang pada awalnya dianggap mustahil, akhirnya dapat dijelaskan setelah ilmu pengetahuan berkembang. Dahulu, petir dianggap sebagai kemarahan para dewa. Gerhana matahari dianggap sebagai pertanda buruk. Pelangi dipercaya sebagai jembatan menuju dunia lain. Kini, semua fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui ilmu fisika dan astronomi. Bisa jadi, suatu hari nanti hujan ikan juga akan memiliki penjelasan yang benar-benar lengkap. Namun, sampai saat itu tiba, fenomena ini tetap menjadi salah satu teka-teki alam yang paling menarik di dunia. Alam seolah mengingatkan manusia bahwa masih banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami. Setiap kali kita merasa telah mengetahui segalanya, selalu ada satu peristiwa yang membuat kita kembali menyadari betapa luasnya pengetahuan yang belum berhasil diungkap. Yang membuat hujan ikan semakin unik adalah dampaknya terhadap budaya masyarakat setempat. Bagi warga Yoro, fenomena ini bukan sekadar kejadian alam. Hujan ikan telah menjadi bagian dari identitas daerah mereka. Festival tahunan diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Musik tradisional dimainkan. Makanan khas disajikan. Anak-anak ikut merayakan dengan penuh kegembiraan. Para wisatawan berdatangan dari berbagai negara untuk menyaksikan secara langsung tempat yang dikenal sebagai rumah bagi salah satu fenomena paling aneh di dunia. Media internasional berkali-kali meliput kejadian tersebut. Berbagai saluran televisi membuat dokumenter khusus. Para pembuat film, penulis buku, hingga kreator konten menjadikan hujan ikan sebagai topik yang selalu menarik perhatian. Setiap kali sebuah video baru muncul di internet, jutaan orang kembali memperdebatkan pertanyaan yang sama. Apakah ikan itu benar-benar jatuh dari langit, atau sebenarnya berasal dari bawah tanah? Sampai sekarang, kedua pendapat tersebut masih memiliki pendukungnya masing-masing. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa bumi adalah planet yang sangat dinamis. Atmosfer, lautan, sungai, pegunungan, dan lapisan bawah tanah saling berhubungan dalam sistem yang sangat kompleks. Perubahan kecil pada suhu udara dapat memengaruhi pembentukan awan. Perubahan tekanan udara dapat mengubah arah angin. Curah hujan yang sangat tinggi dapat memengaruhi aliran air di bawah tanah. Semua proses tersebut bekerja secara bersamaan, membentuk kejadian-kejadian luar biasa yang terkadang sulit dipercaya. Bayangkan jika suatu hari kamu sendiri berada di Yoro ketika musim hujan tiba. Langit mulai berubah gelap. Udara terasa semakin dingin. Angin bertiup membawa aroma tanah yang basah. Kilatan petir membelah langit berkali-kali. Hujan turun begitu deras hingga hampir tidak terlihat apapun di depan mata. Suara gemuruh terus terdengar selama beberapa jam. Lalu, perlahan hujan mulai reda. Matahari mulai muncul dari balik awan. Kamu melangkah keluar rumah. Di hadapanmu, tanah dipenuhi ikan-ikan kecil yang masih bergerak. Mungkin saat itu kamu akan bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku baru saja menyaksikan salah satu keajaiban alam yang paling langka di dunia? Pertanyaan seperti itulah yang membuat manusia terus belajar. Rasa ingin tahu adalah alasan mengapa ilmu pengetahuan terus berkembang. Tanpa rasa penasaran, mungkin manusia tidak akan pernah berhasil memahami planet tempat kita hidup. Setiap misteri yang berhasil dipecahkan selalu membuka misteri baru yang menunggu untuk dijawab. Hujan ikan mengajarkan bahwa alam jauh lebih kreatif daripada imajinasi manusia. Apa yang terdengar mustahil hari ini, bisa saja menjadi pengetahuan umum di masa depan. Sebaliknya, apa yang kita anggap sudah pasti benar saat ini, mungkin suatu hari akan diperbaiki oleh penemuan baru. Itulah sebabnya para ilmuwan tidak pernah berhenti meneliti, dan itulah sebabnya rasa ingin tahu menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Jadi, ketika suatu hari kamu mendengar seseorang berkata bahwa ikan pernah jatuh dari langit, jangan langsung menganggapnya sebagai cerita bohong. Mungkin terdengar sulit dipercaya. Namun, dunia memang dipenuhi oleh berbagai fenomena yang melampaui dugaan kita. Hujan ikan adalah salah satu buktinya. Sebuah peristiwa yang telah disaksikan selama bertahun-tahun, diteliti oleh banyak ahli, dan hingga kini masih menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Semoga suatu hari nanti,
Penelitian yang terus dilakukan mampu mengungkap seluruh rahasia di balik fenomena luar biasa ini. Hingga saat itu tiba, hujan ikan akan tetap menjadi salah satu misteri alam paling menakjubkan yang pernah terjadi di planet bumi, sekaligus mengingatkan kita bahwa masih banyak keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Kalau menurut kamu, teori mana yang paling masuk akal? Apakah ikan-ikan itu benar-benar terbawa pusaran angin hingga jatuh bersama hujan? Atau justru berasal dari sungai bawah tanah yang meluap ketika badai besar melanda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap sudut pandang akan membuat pembahasan ini semakin menarik. Jika kamu menyukai pembahasan tentang fenomena alam yang unik, misteri dunia, fakta ilmiah yang jarang diketahui, dan kisah-kisah luar biasa yang benar-benar terjadi, jangan lupa untuk memberikan tombol suka, berlangganan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah penasaran, tetaplah haus akan ilmu pengetahuan, karena dunia ini masih menyimpan begitu banyak rahasia yang menunggu untuk kita ungkap bersama.